Hello everyone. Good morning. Thank you for the time that given to me. Now I want to tell you about the sexual disorder or sexual variance in human. Okay, the first I want to tell about the concept of sexual disorder or sexual variance in humans. Okay, the first I want to tell about the sexual behavior. Sexuality is expressed through interaction and relationships between individuals of the different sex, and it includes thought, experience, lessons, ideals, values, fantasies, and emotions. Sexuality is related to how a person feels about themselves and how do they communicate these feelings to their opposite sex through their action such as touching, kissing, hugging, and sexual coitus, and through more subtle behaviors such as gesture, etiquette, dress, and vocabulary. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku seksual. Seksualitas diekspresikan melalui interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, dan juga fantasi serta emosi. Seksualitas itu berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerakan tubuh, etiket berpakaian, dan perbendaharaan kata. Okay, the next I want to tell about the theoretical perspective. Most people around the world adopt the view that sex is simply inserting a penis into the vagina in the context of marriage with the purpose of procreation. In modern society, the purpose of sexual activity is not only procreation but also recreation, expression of love, celebration, and work. What needs to be understood is that every sexual behavior or activity is the result of an impulse that exists within the individual, or psychological, genetic, historical, social, or cultural context. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif teori. Sebagian besar masyarakat di dunia mengadopsi pandangan bahwa seks hanya sekedar memasukkan penis ke dalam vagina dalam konteks pernikahan dan dengan tujuan prokreasi. Dalam masyarakat modern, tujuan aktivitas seks ini tidak hanya prokreasi namun juga rekreasi atau seperti ekspresi cinta, selebrasi, dan juga kerja. Yang perlu dipahami adalah setiap tingkah laku atau aktivitas seksual adalah hasil dari sebuah dorongan yang ada dalam diri individu, yaitu misalnya psikologis, genetik, sejarah, konteks sosial, dan juga budaya. Okay, the next I want to tell about the meaning of sexual. Sexual or sex is a concept of differentiating human sex based on biological, hormonal, and pathological factors. Because of the dominant influence of the patriarchal and heteronormative paradigm in society, then humans are only biologically differentiated into two sexes or sex. They are male and female. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian seks. Seks adalah suatu konsep tentang pembedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkis dan heteronormativitas dalam masyarakat, secara biologis manusia yang dibedakan secara kaku dalam dua jenis kelamin atau seks, yaitu laki-laki atau male dan perempuan atau female. Okay, now I want to tell about the meaning of sexuality. Sexuality is a socio-cultural process that directs human desires or lust. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, economic, social, political, religious, and spiritual factors. Sexuality is a positive thing related to one's identity and one's honesty with himself. There is an important difference between sexual and sexuality. Sexual, as previously described,
is something that is biological, and therefore sex is considered as something stable. Usually, sexual refers to the genitals and the act of using them sexually. Abraham explained that the concept of sexuality includes not only sexual identity, sexual orientation, sexual norms, sexual practice, and sexual habits, but also human feelings, desires, fantasies, and experience relate to sexual awareness, stimulation, and sexual act, including heterosexual relationship and homosexual relationships. Thus, sexuality is not innate or natural, but a product of human negotiations, wrestling, and struggles. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari seksualitas. Seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor seperti faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, agama, dan juga spiritual. Seksualitas ini merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran dalam diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada perbedaan penting antara seksual dan seksualitas. Maksud saya perbedaan penting antara seks dan seksualitas. Seks bagaimana dipaparkan sebelumnya adalah sesuatu yang bersifat biologis, dan karenanya seks dianggap sebagai sesuatu yang stabil. Seks biasanya merujuk pada alat kelamin dan tindakan penggunaan alat kelamin secara seksual. Abraham sendiri menjelaskan bahwa konsep seksualitas mencakup tidak hanya identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktek seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga mencakup perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual, termasuk di dalamnya hubungan heteroseksual dan juga hubungan homoseksual. Dengan demikian, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan juga perjuangan manusia. Okay, the second I want to tell about the reproduction of cells and organisms. The first is binary fission. Binary fission is the division that occurs in bacterial cells. Bacterial cells divide from one cell into two cells. Before dividing, the bacterial chromosomes undergoes duplication or replication, so that the number of chromosomes is 2. The cell that has been pulverized then divides into two so that it becomes the same two cells. Each cells contain one chromosome like the original cell. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang reproduksi sel dan organisme. Yang pertama yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan yang terjadi pada sel bakteri. Sel bakteri membelah dari satu menjadi dua sel. Sebelum membelah, kromosom bakteri mengalami duplikasi atau replikasi sehingga jumlah kromosomnya menjadi 2. Sel yang telah memanjang kemudian membelah menjadi 2 sehingga dijadikan 2 sel yang sama. Setiap sel mengandung satu kromosom seperti sel semula. Okay, the second is mitosis. Mitosis is cell fission that occurs in eukaryotic organisms. This mitosis cell fission occurs in somatic tissue. In this mitosis fission, one cell divides into two identical cells. Mitosis consists of nuclear and cytoplasmic fission. Baik, yang kedua adalah mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariot. Pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada jaringan somatik. Dalam pembelahan mitosis ini, satu sel membelah menjadi 2 sel yang sama persis. Mitosis terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Okay, the last of reproduction cells and organism is meiosis. Meiosis is also a type of cell fission that occurs in eukaryotic organisms. Meiotic fission occurs in germ tissue. Cells in germ tissue are diploid
divide by meiosis to produce gamete cells or haploid. Therefore, the meiosis fission is often referred to as reduction cleavage. The meiosis fission is divided into two main stages, namely meiosis I and meiosis II. Each stage further divides into phases. One cell divided by meiosis will produce 4 cells, and each of the cells resulting from meiosis division contains chromosome whose number is a half of the number of chromosomes of the initial cells. Baik, reproduksi sel dan organisme yang terakhir adalah meiosis. Meiosis merupakan tipe pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariot. Pembelahan meiosis terjadi pada jaringan nutfah. Sel-sel jaringan nutfah atau haploid, diploid membelah dengan cara meiosis menghasilkan sel gamet atau haploid. Oleh karena itu, pembelahan meiosis ini seringkali disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Setiap tahap tersebut terbagi lagi menjadi fase-fase. Satu sel yang membelah secara meiosis akan menghasilkan 4 sel. Masing-masing sel hasil pembelahan meiosis ini mengandung kromosom yang jumlahnya adalah setengah dari jumlah kromosom sel awalnya. Okay, the last one I want to tell about sexual reproduction. Sexual reproduction is the union of two kinds of gametes from two kinds of individuals or organisms of different sex, so that the mixing of genetic material allows the formation of new individuals or organisms with new characteristics. Diploid cells divide into haploid cells in a process called meiosis. Two haploid cells combine to form one diploid cell in a process called fertilization. Between fertilization and meiosis cells, fission can occur without a change in the number of chromosomes. Fertilization creates a single called zygote when gametes are combined through sexual intercourse to produce a fertilized egg. The child will have 23 chromosomes from its parents, which are genetically recombined into 23 pairs of chromosomes, or a total of 46. Contains the genetic material from both gametes in a process called genetic recombination. Genetic material or DNA combines so the homologous chromosome sequences are aligned with one to another, and this is followed by exchange of genetic information. 2 rounds of cell fission then produce 4 child with half the number of chromosomes of its original parent cell and with the same number of chromosomes as both parents. For example, in human reproduction, every human cell contains 23 pairs of chromosomes, or 46 chromosomes. Meiosis in the gonads of the parents result in gamete cells containing only 23 chromosomes. When gametes are combined through sexual intercourse to form a fertilized egg, the resulting child will have 23 chromosomes from its parents, which are genetically recombined into 23 pairs of chromosomes, or total of 46. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah dua macam gamet dari dua macam individu atau organisme yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga percampuran materi genetik yang memungkinkan terbentuknya individu atau organisme baru dengan sifat yang baru. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. 2 sel haploid bergabung dengan 1 sel diploid dalam sebuah proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. Pembuahan menciptakan zigot bersel tunggal yang berisi materi genetik dari kedua gamet.
Dalam proses yang disebut rekombinasi genetik, materi DNA atau materi genetik tersebut bergabung dengan urutan kromosom homolog dijejarkan satu sama lain, dan ini diikuti oleh pertukaran informasi genetik. Dua putaran pembelahan sel kemudian menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari setiap sel induk asli dan jumlah kromosom yang sama seperti kedua induk. Misalnya, dalam reproduksi manusia, setiap manusia mengandung 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Meiosis pada gonad orang tua menghasilkan sel gamet yang masing-masing hanya mengandung 23 kromosom. Namun, ketika gamet digabungkan melalui hubungan seksual untuk membentuk sebuah sel telur yang dibuahi, maka anak yang dihasilkan melalui hubungan seksual tersebut akan memiliki 23 kromosom, masing-masing dari orang tuanya yang secara genetik dikombinasikan ulang menjadi 23 pasang kromosom atau dengan total 46. Okay, that's all from me. Thank you for your attention. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.